Aku pernah ada di posisi kamu, ngerasa bener-bener gak berdaya, dan selalu minta maaf buat kesalahan yang sebenarnya gak aku lakuin. Ternyata itu cara mereka bikin kita ketergantungan secara mental. Halo para pejuang mental, selamat datang di sini, tempat kita belajar buat lebih memahami diri sendiri di tengah hiruk-pikuk dunia yang jujur aja sering bikin kita burn out. Jadi, senang banget rasanya kamu bisa mampir ke sini. Hari ini, aku mau ngajak kamu bicara dari hati ke hati tentang sesuatu yang mungkin selama ini bikin kamu ngerasa bingung, lelah, dan bahkan mempertanyakan kewarasan kamu sendiri. Kita akan bahas gaslighting. Pernah nggak sih kamu ngerasa yakin banget tentang suatu kejadian, tapi orang lain malah bilang, kamu cuma berimajinasi, atau kamu tuh terlalu sensitif, sampai akhirnya kamu malah ngerasa bersalah sama diri kamu sendiri. Nah, gaslighting itu bukan sekedar kebohongan biasa. Ini adalah manipulasi psikologis yang halus, gelap, dan bahaya banget buat kesehatan mental kita. Tujuannya cuma satu, bikin kamu kehilangan kepercayaan pada ingatan dan persepsi kamu sendiri. Efeknya, kamu jadi ngerasa kecil, gak berdaya, dan perlahan-lahan kehilangan jati diri. Aku buat video ini karena aku pengen kamu tahu kalau kamu nggak sendirian. Banyak dari kita yang tanpa sadar terjebak dalam permainan mental ini. Entah itu di hubungan asmara, lingkungan kerja, atau bahkan pertemanan. Tapi tenang, hari ini aku bakal bantu kamu melihat apa yang selama ini tertutup kabur. Aku bakal bagikan cara, tanda-tandanya, buat mendeteksi si gaslighter dan gimana cara paling efektif buat melindungi mental kamu dari manipulasi ini. Yuk, ambil napas dalam-dalam, rileks, dan mari kita mulai perjalanannya buat menjemput kembali ketenangan pikiranmu. Sekarang, aku mau kita duduk bareng sejenak dan benar-benar membedah apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar sebuah aksi gaslighting. Seringkali, pas kita lagi di posisi korban, kita tuh terlalu sibuk bertanya-tanya, aku benar nggak ya? Atau apa aku yang salah dengar? Tapi, ada satu hal krusial yang perlu kamu pahami. Gaslighting itu sebenarnya bukan tentang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini murni soal power play, sebuah permainan kekuasaan untuk mengendalikan mental kamu. Coba deh, kamu bayangkan analogi sederhana ini. Bayangkan kamu lagi main catur sama seseorang. Kamu sudah fokus banget, sudah merencanakan langkahmu dengan matang. Tapi, setiap kali kamu memalingkan wajah sebentar, lawanmu diam-diam menggeser papan caturnya atau memindahkan pion-pionmu tanpa kamu sadari. Pas kamu kembali melihat papan itu dan merasa ada yang aneh, lawanmu dengan nada yang sangat tenang dan meyakinkan bilang, "Loh, dari tadi posisinya memang di situ kok. Kamu kayaknya kurang fokus deh. Atau mungkin kamu lagi capek ya, jadi halusinasi." Nah, disinilah letak bahayanya. Saat kamu mulai ragu sama ingatanmu sendiri, ragu sama instingmu, dan mulai mempertanyakan kewarasanmu, disitulah si manipulator menang. Mereka sengaja bikin dunia di sekitar kamu jadi kabur dan membingungkan. Tujuannya, supaya pada akhirnya kamu gak punya pegangan lain selain mereka. Mereka ingin menjadi satu-satunya sumber kebenaran buat kamu. Dalam kehidupan sehari-hari, ciri dasar ini sering muncul dalam bentuk yang halus tapi mematikan. Misalnya nih, pas kamu lagi merasa sakit hati karena ucapan pasangan atau teman, terus mereka malah bilang, "Halah, kamu sensitif banget sih, aku kan cuma bercanda, baperan banget jadi orang." Atau di dunia kerja, saat kamu menagih janji atasan soal bonus atau cuti, mereka bisa dengan entengnya bilang, "Kapan aku ngomong gitu? Kayaknya kamu salah denger deh, jangan ngarang ya." Padahal, kamu ingat jelas kapan dan di mana pembicaraan itu terjadi. Situasi-situasi seperti ini sengaja diciptakan untuk membuat kamu ngerasa rusak atau nggak kompeten. Semakin kamu nggak percaya sama diri sendiri, semakin mudah buat mereka untuk nyetir hidup kamu sesuai kemauan mereka.
Jadi, langkah pertama untuk sembuh adalah menyadari bahwa keraguan yang kamu rasakan itu bukan karena kamu lemah, tapi karena ada seseorang yang sedang berusaha menggeser papan catur kehidupanmu. Sekarang, aku mau ajak kamu masuk ke langkah pertama yang paling krusial buat ngelindungi mental kamu. Aku menyebutnya Journal of Reality atau jurnal realitas. Tapi dengerin aku dulu ya, ini bukan sekedar diary galau atau tempat curhat biasa yang isinya cuma perasaan sedih. Ini adalah logbook rahasia. Senjata utama kamu buat ngelawan setiap ilusi yang mereka bangun di kepala kamu. Kenapa sih kita butuh ini? Karena target utama dari seorang gaslighter itu adalah ingatan dan persepsi kamu. Mereka pengen banget bikin kamu ngerasa, mungkin aku yang salah ingat. Atau kayaknya aku emang terlalu sensitif deh. Nah, pas kamu mulai ragu sama ingatanmu sendiri, disitulah mereka menang. Dalam psikologi, ini namanya menciptakan disonansi kognitif, di mana kamu bingung mana yang beneran terjadi dan mana yang cuma karangan mereka. Nah, lewat Journal of Reality ini, kita bakal kunci kenyataan itu biar nggak kabur. Aku mau kamu mulai catat kejadian penting secara mendetil. Jangan cuma tulis, tadi berantem, itu kurang kuat. Kamu harus catat tanggal, waktu spesifik, dialog yang dia ucapkan secara harfiah, dan gimana perasaan kamu saat itu. Aku kasih contoh cara nulis yang efektif ya. Tanggal 5 April, jam 7 malam. Dia bilang aku udah setuju buat pinjemin uang tabunganku. Padahal aku ingat jelas aku bilang tidak. Pas aku coba jelasin, dia malah bilang aku pikun dan suka halusinasi. Nah, lihat bedanya kan? Saat suatu hari nanti dia mencoba memutarbalikkan fakta lagi dan bikin kamu ngerasa gila, kamu punya bukti fisik yang nggak bisa disangkal. Jurnal ini adalah jangkar kamu. Pas dunia di sekitar kamu mulai terasa abu-abu karena manipulasi dia, catatan ini bakal jadi pegangan yang bilang, enggak, kamu enggak gila, kamu benar, kejadiannya emang kayak gini. Ini adalah cara paling ampuh buat memvalidasi realitasmu sendiri sebelum orang lain mencoba menghancurkannya. Nah, setelah kamu punya jangkar berupa catatan atau jurnal yang kita bahas tadi, langkah selanjutnya ini bakal terasa simple banget. Tapi percayalah, dampaknya powerful banget buat ketenangan batin kamu. Jadi, aku pengen kamu belajar satu skill penting. Berhenti berdebat soal ingatan. Pernah nggak sih, pas kamu lagi konfrontasi, mereka tiba-tiba bilang, aku nggak pernah ngomong gitu, atau kamu salah ingat kali, jangan halu deh. Di momen itu, rasanya pengen banget kan ngotot, marah, dan ngebuktiin kalau memori kamu itu benar. Tapi dengerin aku ya, stop, jangan masuk ke sana. Karena percuma kamu berdebat soal fakta masa lalu sama orang yang tujuannya memang sengaja pengen bikin kamu ngerasa gila. Semakin kamu ngotot, semakin mereka dapat panggung buat muter-muterin logika kamu sampai kamu capek sendiri. Ingat ya, tujuan mereka itu bukan buat cari kebenaran, tapi buat bikin kamu ragu sama diri sendiri. Jadi, mulai sekarang, kalau jebakan itu mulai dipasang, aku mau kamu cukup jawab dengan kalimat sakti ini. Oke, persepsi kita beda. Atau kalau mau lebih tegas, kamu bisa bilang, aku ingatnya beda, tapi kita nggak perlu memperdebatkannya lagi. Lalu apa langkah selanjutnya? Berhenti bicara. Cukup sampai di situ, kan? Aku mau kamu menolak masuk ke arena pertarungan mereka. Dengan bilang persepsi kita beda, kamu lagi ngasih sinyal ke dia. Dan yang paling penting, ke diri kamu sendiri kalau kamu nggak butuh persetujuan dia untuk meyakini apa yang kamu alami. Nah, ini bukan soal siapa yang menang debat, tapi soal menjaga energi mentalmu supaya nggak dikuras habis. Ingat ya, kalimat ini adalah tanda kalau kamu nggak akan lagi terjerat dalam spiral argumen tanpa ujung yang cuma bikin kamu makin stres. Kamu memegang kendali atas realitasmu, dan kamu nggak membiarkan mereka punya akses buat mengacak-acaknya lagi. Kamu nggak kalah, kamu justru menang, karena kamu memilih buat tetap waras. Tapi aku tahu,
Berdiri sendirian di tengah badai manipulasi itu nggak mudah loh. Kadang, sekuat apapun kita mencoba bertahan, suara di dalam kepala kita sendiri bisa terdengar asing karena terus-terusan diragukan oleh si manipulator kan? Nah, disinilah kamu butuh langkah penyelamat yang sering banget terlupakan. Mencari seorang anchor person atau jangkar realitasmu. Bayangin aja, kamu lagi tersesat di tengah kabut tebal yang bikin kamu nggak tahu mana utara dan mana selatan. Anchor person ini adalah mercusuarnya kamu. Mereka bisa jadi teman lama yang netral, anggota keluarga yang bijak, atau bahkan seorang terapis profesional yang bisa kamu percaya sepenuhnya. Tugas mereka bukan untuk memihak secara buta, tapi untuk memberikan perspektif yang jujur dan objektif. Saat kamu mulai merasa goyah, mulai merasa pusing, dan tiba-tiba terbersit pikiran, apa aku beneran gila ya? Apa jangan-jangan aku yang salah tangkap? Nah, merekalah tempat kamu berlabuh. Kamu bisa menceritakan kejadian yang kamu alami dan mereka akan jadi cermin yang memantulkan realitas asli ke kamu. Mereka akan memvalidasi kalau logika kamu masih sehat, kalau ingatan kamu itu nyata, dan perasaan kamu itu valid. Tapi ingat, aku mau tekankan satu hal yang krusial banget. Pilih anchor kamu dengan sangat hati-hati. Pastikan dia adalah orang yang suportif, tapi tetap objektif ya. Jangan pilih orang yang justru punya kecenderungan memihak si manipulator, atau orang yang malah ikut-ikutan meragukan instingmu, yang biasa kita sebut sebagai flying monkeys. Kamu butuh seseorang yang berdiri di luar lingkaran manipulasi itu, supaya mereka nggak ikut terkena efek kabut yang diciptakan si gaslighter ya. Punya anchor person adalah cara aku memastikan kamu nggak sendirian berjuang kok. Ini adalah sistem pendukungmu supaya kamu tetap punya pegangan yang kuat pada kenyataan. Dengan adanya mereka, kamu nggak akan mudah ditarik masuk ke dalam permainan mental orang lain. Karena kamu punya saksi luar yang bisa mengingatkanmu siapa kamu sebenarnya dan apa yang benar-benar terjadi. Kamu punya hak untuk tetap waras, dan kamu punya hak untuk memiliki seseorang yang mendukung kesehatan mentalmu. Itu penting banget buat kamu. Nah, oke. Sampai sini aku harap banget kamu udah punya bekal baru buat ngadepin si gaslighter. Ingat ya, deteksi itu emang kunci, tapi perlindungan diri itu esensi yang paling utama. Aku mau kamu paham banget kalau kamu itu berhak atas kejelasan dan ketenangan pikiran. Jadi, jangan biarkan siapapun, sekecil apapun celah yang mereka coba buat, merampas realitas dan kebahagiaanmu. 3 langkah yang udah kita bahas tadi, mulai dari sadar sama pola manipulasinya, ngumpulin bukti nyata, sampai punya anchor person, itu tuh cara kamu buat bangun kembali dinding mental kamu lagi. Kan ini sebuah proses, jadi jangan terlalu keras ya sama dirimu sendiri kalau semuanya nggak berubah dalam semalam. Yang penting, mulai sekarang aku mau kamu prioritaskan kesehatan mentalmu di atas segalanya. Aku tuh selalu percaya kalau kamu itu kuat. Cuma ya terkadang kita emang butuh sedikit cheat sheet atau panduan buat ngelawan permainan mental orang lain yang mau ngontrol kita. Kamu nggak sendirian kok dalam hal ini. Nah, jangan lupa buat share pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling support dan belajar bareng. Kalau kamu ngerasa konten kayak gini bisa jadi pelukan hangat atau sekedar temen curhat yang nenangin, pastikan kamu udah subscribe ke channel Gen Z. Di sini kita bakal terus belajar bareng cara menjaga kewarasan di tengah hiruk-pikuk dunia yang makin gak karuan ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap tenang dan jaga kesehatan mentalmu ya.